Secara umum, sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui melalui Tambo. Nah, Tambo ini merupakan satu cerita atau hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau, sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sampai saat ini. Nah, adapun jenis tambo sangatlah bervariasi. Di antaranya itu ada tambo tulisan, tambo lisan, tambo saluran, dan tambo terjemahan. Sementara itu, tambo yang tersebar di Sumatera dinamakan tambo loyang. Nah, jenis tambo ini berisi tentang tulisan Arab Melayu, meskipun adanya ketidakadaan sejarah Minangkabau dan ketidakpastian. Nah, masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari Bukit Barisan, Gunung Merapi di Sumatera Barat. Sebagaimana terungkap dalam Mamang adat, yaitu dari mana datang titik palito, dari Tangeluang dan Merapi. Dari mana asal nenek moyang kita? Dari puncak Gunung Merapi. Nah, di dalam Tambo Alam, nenek moyang suku Minang berasal dari Tanah Basah atau India Selatan yang menempuh perjalanan laut. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Diotra Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Sumatera sekitar abad 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Beberapa kawasan dari ini kemudian membentuk macam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak. Luhak ini juga disebut sebagai Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak 50 Kota, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar. Suku Minangkabau berasal dari dua suku utama, yaitu suku Kotopiliang dan suku Budi Ceniago. Nah, suku Kotopiliang ini didirikan oleh Datuk Katumbongan, sedangkan suku Budi Ceniago didirikan oleh Datuk Parpati Nasabatang. Seiring perkembangan zaman, kedua suku ini mulai berkembang menjadi suku, diantaranya itu ada suku Tanjung, Koto, Kuci, Semabur, Jambak, dan Melayu. Nah, sejarah Minangkabau ini berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah terjadinya peperangan yang menimbulkan korban jiwa, maka masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada saat itu, pasukan Majapahit membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya menggunakan anak kerbau kecil. Anak kerbau ini dipisahkan dengan induknya sehari sebelum pertandingan. Mereka memasang sebilah pisau atau tanduk besi pada tanduk anak kerbau. Keesokan harinya, adu kerbau akan segera berlangsung. Kedua kerbau dibawa ke gelanggang rumput yang luas. Penonton pun saling bersorakan ketika kedua kerbau dilepas. Kerbau kecil ini segera memburu kerbau besar, karena kerbau kecil ini mengira itu induknya. Perut kerbau Majapahit pun terluka karena sebilah pisau yang tajam dipasang di tanduk anak kerbau. Kerbau milik Majapahit pun akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah. Berita kemenangan kerajaan Pagaruyung yang mengalahkan Majapahit dalam adu kerbau pun menyebar. Masyarakat menyebutnya Minangkabau. Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Sejak abad ke-14, masyarakat suku Minangkabau banyak yang merantau ke pesisir timur Sumatera hingga Negeri Sembilan, Malaysia. Suku Minangkabau terkenal dengan budaya rantau dan kesuksesannya di kuliner yang dominan dengan rasa pedas. Nah, menurut buku Kuliner Minangkabau oleh Murtijati Gardito dan kawan-kawan, sejumlah kuliner khas Minangkabau yang terkenal yaitu ada rendang, sate padang, dendeng batoko hingga ayam pop. Nah, orang Minang juga dikenal sukses dalam menjalankan bisnis. Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yang berarti garis keturunan berasal dari pihak wanita. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Nah, dalam hal ini, wanita memegang peran dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan laki-laki.